Di pintu neraka jahanam itu jumlahnya ada 7 pintu. Sama dengan jumlah anggotanya manusia yang sering melakukan maksiat itu jumlahnya ada 7. Yaitu mata, kuping, mulut, perut, perji, bawahnya perut itu, waliyatu, warijlu, tangan dan kaki. Oke, sekarang kita harus tahu apa sebenarnya kegunaan dan tugas anggota 7 itu. 7 anggota itu. Amal ainu anapun utai mripat iku fa inna ma khuliqat. Angin pestine den dadekaken apa ain laka maring sira. Ditah tadi supaya ngalapi tuduh sira. Biha kelawan ain. Ngalapi tuduh biha kelawan ain fi dzulumatin dalam pira-pira peteng. Fatasta'inu lan amri pitulung sira biha kelawan ain fil hajatin dalam pira-pira hajat. Patangzura lan ningali sira biha kelawan mripat kelawan ain ila ajaibil malakutil ardi. Maring kegawaane maring keajaibane keraton bumi wasamawati lan keraton langit. Watak tabiro lan ngalap ibarat siro. Watak tabiro lan ngalap ibarat siro. Biha klan barang, bima klan barang, biha kang ing dalem malakut. Minal ayati sanging pira-pira ayat. Fafat mongko ngreksa siro. Fahfat ha mongko ngreksa sira ing ayat an arba'in saking papat antang dura ingin to ningali sira biak lan ain ila gori makhromin maring liyane makhrom au ila suratin utawa maring rupa malihatin kang indah bisahwatin kelan syahwat bisahwati nafsin kelan syahwati nafsu. Autang dura utawa yen to ningali sira biya kelawan mata ila muslimin maring wong Islam oleh ningali sira bi ainil ihtiqari kelawan peningal ino. Autat toli utawa yen to ningali sira biya kelawan mata ala aibi muslimin ing atase celone wong Islam. Ini kita harus tahu tugas-tugas anggota badan kita supaya kita tidak menyalahi dari kehendak Allah. Kalau kita itu punya anggota, punya anak buah, ya misalnya, itu ada yang namanya petunjuk cuklak, petunjuk lapangan. Artinya kamu ini sebagai sekretaris tugasnya apa? Kamu sebagai wakil ketua satu tugasnya apa? Ketua dua sebagai bendahara tugasnya apa? Kalau orang itu sesuai dengan tugasnya, maka orang itu namanya hidup yang profesional karena sesuai dengan tugasnya. Maka kita ini, badan kita, jiwa kita ini ada tugas-tugas khusus dari Allah. Kita harus tahu ini supaya kita menjadi orang yang profesional. Profesional itu kita sesuai dengan tugasnya, itu namanya profesional. Profesi itu apa ya, keahlian
yang dibidangi dalam satu tugas, itu namanya profesi. Mata itu tugasnya apa? Profesinya mata yang dianjurkan oleh Allah, kita harus tahu ini. Kalau nggak tahu, wah kita akan menggunakan mata untuk yang tidak sesuai dengan tugasnya, tidak profesional namanya. Wa amal ainu fa inna ma khuliqat laha. Mata itu diciptakan oleh Allah kepada kalian, khuliqat laka litah tadi biha fi dzulumat, agar kalian semua itu mencari hidayah, mencari petunjuk, ya, agar manusia itu dengan mata mampu mencari petunjuk dari kegelapan, mencari petunjuk dari kegelapan. Karena mencari petunjuk ini ya, mencari hidayah ini, setiap saat kita itu wajib, ya, setiap saat kita itu wajib untuk mencari petunjuk. Setiap saat itu maksudnya gimana? Setiap waktu, 5 waktu, itu kita wajib untuk berdoa kepada Allah mencari petunjuk. Coba, setiap kita sholat itu kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, berilah kami petunjuk, berilah kami hidayah, siratal ladzina an'amta alaihim, siratal mustaqim, petunjuk jalan yang lurus. Nah ini, ya Allah, selama ini kita itu tidak pernah merasa bahwa mencari petunjuk itu sebuah kewajiban. Banyak orang yang tersesat, banyak orang yang hidupnya gelap, banyak orang yang hidupnya di dunia hitam. Kita wajib mencari petunjuk. Dengan apa kita mencari petunjuk itu? Dengan fasilitas yang diberikan oleh Allah, yaitu mata. Wa tasta'inu biha fil hajat, dan kita memberi pertolongan atau memberi bantuan, menolong, memenuhi hajat kebutuhan, itu juga dengan mata. Wa tangduro biha ila ajaibil malakutil ardi was samawat, dan kita dengan sarana mata kita ini bisa melihat keajaiban-keajaiban bumi, keajaiban-keajaiban langit, agar supaya kita itu mampu untuk bertafakur atas keajaiban Allah. Nah, dengan mata kita bisa bertafakur dan mengagungkan ayat-ayat Allah. Tak tabiru biha fiha minal ayat. Maka mata itu kita gunakan untuk melihat keagungan Allah, ajaibi malakutil ardi. Kita pergi ke sawah, kita pergi ke ladang. Masya Allah, keajaiban Allah. Tanah ini bisa ditanami. Tanah ini bisa mengeluarkan rezeki. Tanami barang kecil bisa jadi besar. Ditanami benih yang kecil bisa tumbuh. Ini subhanallah. Tanah ini luar biasa. Tidak semua tanah itu bisa ditanam. Tidak semua tanah itu mampu untuk
memberi kesuburan. Masya Allah, tanah yang awake dhewe iki ditancepi apa aja bisa cukul. Ya, ditancepi apa saja bisa cukul. Cuman ditabur biji cabe keluar cabe. Gitu. Ditabur biji salak tumbuhlah pohon salak. Ditabur biji Dambu Darsono itu di sebelahnya SMK itu dulu banyak itu di situ itu. Ditabur itu aja. Jambu Darsono itu tumbuh. Masya Allah ya. Luar biasa ya. Apalagi sekarang itu cabai. Lombok Cili itu larangnya 100.000 lebih 1 kilo. Orang nabur cabai tumbuh. Coba bayangkan. Itu keajaiban Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sama-sama buminya. Tapi kenapa di beberapa negara tidak bisa? Misalnya di Arab Saudi, tidak bisa cukul, tumbuh tidak bisa. Keajaiban Gusti Allah, bumi itu. Bagaimana kita bisa bertafakur dari bumi itu sehingga bisa mengagungkan Gusti Allah. Masya Allah. Belum langit. Bagaimana kita bisa melihat langit? Kayak gitu langit itu katanya, langit itu di sebuah keterangan ada tingkat 7. Lapis 1, lapis 2, lapis 3, lapis 4, sampai lapis 7. Kita melihat langit yang menjadi atapnya manusia, atapnya bumi. Itu ndak enek cagae. Misal wong bangun gak enek cagae, amblek. Nah, Gusti Allah gawe langit kan cagae. Nah itu. Itulah keagungan Allah. Kita melihatnya dengan mata. Ya. Orang itu dikasih mata. Kita gunakan untuk bertafakur melihat ke laut. Melihat laut, ya Allah. Dengan laut itu orang bisa hidup, bisa kaya, hidup memanfaatkan laut. Oleh iwa bebas, gitu. Kita masuk ke lautan bebas toh. Pining dia ning laut kono angger mancing nggo jolo bebas, orang bayar. Iya toh. Coba setiap naik laut kamu langsung ngono ke perahu, ketek rono. Untuk ke perahu langsung pakai jolo atau pakai mancing yang jelas bebas. Ya Allah, subhanallah. Di samping punya energi-energi yang positif di alam sana itu, alam lain, alam langit, alam